Ya, nama saya Diptan Putra dan di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan struktur dan pengelolaan sistem operasi. Sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola dan mengoordinasi sumber daya perangkat keras serta menyediakan layanan bagi perangkat lunak aplikasi. Sistem operasi berperan sebagai perantara antara perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak aplikasi, software, memastikan bahwa sumber daya perangkat keras dimanfaatkan secara efisien dan memberikan lingkungan eksekusi yang stabil bagi aplikasi. Tujuan sistem operasi itu yang pertama, manajemen sumber daya, pengelolaan dan mengkoordinasi pengguna sumber daya perangkat keras. Yang kedua, abstraksi perangkat keras, menyediakan antarmuka abstraksi tingkat tinggi kepada pengguna dan aplikasi. Yang ketiga, pemberian layanan, menyediakan layanan seperti manajemen file, jaringan, dan keamanan bagi aplikasi yang berjalan di atasnya. Yang keempat, isolasi dan keamanan, menjamin isolasi antara proses-proses yang berjalan pada sistem agar satu proses tidak dapat merusak atau mengakses data dari proses lainnya. Yang kelima, penjadwalan dan kontrol eksekusi, menentukan urutan eksekusi tugas-tugas pada CPU melalui strategi penjadwalan yang efisien, kontrol alur eksekusi program-program dan proses-proses pada sistem. Yang keenam, manajemen memori, mengolah alokasi dan dealokasi memori untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan tanpa saling mengganggu satu sama yang lain. Yang ketujuh, manajemen perangkat input-output, mengkoordinasi penggunaan perangkat input-output agar dapat dilakukan dengan efisien dan tanpa konflik. Struktur sistem operasi. Apa tujuan dari struktur sistem operasi? Struktur sistem operasi memiliki beberapa tujuan penting, antara lain yang pertama, modularitas. Dengan membagi sistem operasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau modul, setiap komponen dapat dikembangkan secara independen. Ini membuat proses pengembangan dan pemeliharaan menjadi lebih mudah. Yang kedua, abstraksi. Struktur sistem operasi membantu menyembunyikan detail implementasi yang kompleks dari pengguna dan programmer. Aplikasi misalnya, aplikasi tidak perlu tahu bagaimana disk diatur atau bagaimana memori dikelola. Mereka hanya perlu tahu bahwa mereka bisa menyimpan dan mengambil data. Yang ketiga, keamanan dan isolasi. Dengan memisahkan fungsi-fungsi sistem operasi ke dalam modul-modul terpisah, jika satu bagian gagal atau diserang olai malware, sisanya masih bisa berfungsi dengan baik. Yang keempat, efisiensi. Struktur yang baik dapat meningkatkan efisiensi sistem operasi dengan meminimalkan redundansi dan memastikan bahwa setiap komponen bekerja seefisien mungkin. Yang kelima, fleksibilitas. Sebuah struktur yang baik juga memeriksa fleksibilitas untuk mengubah atau menghapus fungsi tanpa harus merombak seluruh sistem. Terus jenis struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi adalah cara di mana komponen-komponen sistem operasi disusun dan bagaimana mereka berinteraksi. Struktur ini penting karena menentukan efisiensi, keamanan, stabilitas, dan kemampuan untuk mengembangkan sistem operasi tersebut. Ada beberapa model struktur yang umum digunakan dalam bisnis sistem operasi, seperti monolitik. Struktur monolitik adalah model tertua dan paling sederhana, di mana semua komponen sistem operasi ditulis sebagai koleksi prosedur yang dapat memanggil satu sama lainnya secara langsung. Semua fungsi seperti manajemen memori, siklus dalam proses, dan pengelolaan sistem semuanya ada dalam satu blok besar kode yang berjalan dalam model kernel. Layered. Dalam pendekatan ini, sistem operasi dibagi menjadi sejumlah lapisan atau layer, di mana setiap lapisan dibangun di atasnya dan menggunakan fungsionalitas dari layer di bawahnya. Lapisan terbawah biasanya adalah perangkat keras, lapisan teratas adalah antarmuka pengguna. Mikrokernel. Mikrokernel mencoba mendorong sebanyak mungkin dari sistem operasi ke layanan user level atau si server, termasuk hal-hal seperti protokol jaringan, sistem file, dan lain-lain, dengan tujuan meningkatkan fleksibilitas dan reliabilitas sistem operasi. Client server model. Model client server bukanlah struktur OS, tetapi lebih merupakan model untuk merancang aplikasi pada jaringan komputer. Namun demikian, beberapa prinsip desain dapat tetap terapkan pada bagaimana kita merancang model-model dalam sebuah OS server menyediakan layanan, seperti manajemen file atau akses web, sedangkan kalian mengakses dan menggunakan layanan tersebut. Penjadwalan sistem operasi. Penjadwalan dalam sistem operasi dalam konsep yang digunakan untuk mengatur eksekusi dan alokasi sumber daya bagi proses atau thread. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan penggunaan CPU,
meningkatkan throughput atau jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu, terus menggunakan waktu tunggu dan mencapai keseimbangan beban kerja. Berikut ada beberapa konsep penjadwalan dalam sistem operasi. Pertama ada preemptive versus non-preemptive scheduling. Dalam penjadwalan preemptive, jika proses baru di prioritas lebih tinggi datang, maka proses sedang berjalan dan dihentikan sementara atau dipindahkan ke status siap, dan CPU dialokasi kepada proses tersebut. Sedangkan non-preemptive scheduling, sekali sebuah proses mulai dieksekusi, ia akan terus dijalankan hingga selesai atau diblokir karena harus menunggu IO outputnya. Terus ada CPU burst dan IO burst. Proses komputer biasanya memiliki siklus burst CPU, waktu ketika mereka menggunakan CPU, dan burst IO, waktu ketika mereka menunggu operasi input-output. Penjadwalan harus mempertimbangkan ini agar dapat merencanakan secara efisien kapan suatu proses harus mendapatkan akses ke CPU. Ada priority scheduling. Beberapa sistem operasi memungkinkan prioritas ditetapkan untuk setiap proses, dan menjadwalkan akan selalu memilih proses yang prioritas tertinggi dan siap dieksekusi. Terus ada multiprocessing dan multithreading. Dalam sistem multiprosesor atau multithread, penjadwalan harus mempertimbangkan bagaimana mendistribusi beban kerja secara merata di antara semua unit pemrosesan atau thread. Pengelolaan memori sistem operasi. Pengelolaan memori adalah salah satu tugas penting dari sistem operasi. Ini melibatkan pengaturan dan koordinasi akses ke memori fisik dan virtual dalam komputer. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kinerja dan memastikan bahwa setiap proses memiliki cukup memori untuk menjalankan secara efisien, sementara juga menjaga agar tidak ada area yang terbuang sia-sia. Berikut ada beberapa teknik manajemen memori. Yang pertama ada fixed partitioning. Memori dibagi menjadi partisi tetap dengan ukuran tertentu. Setiap proses ditetapkan dalam satu partisi lengkap, yang mungkin menyebabkan pemborosan ruang jika proses tersebut lebih kecil dari partisi. Yang kedua ada variable partitioning. Partisi dibuat sesuai kebutuhan, sehingga setiap proses mendapatkan tetap jumlah ruang yang dibutuhkannya dan tidak ada pemborosan. Yang ketiga ada paging. Memori dibagi menjadi blok-blok kecil dengan ukuran sama, yang disebut halaman atau page. Proses dapat ditempatkan di mana saja dalam halaman-halaman ini, membuat alokasi lebih fleksibel dan mengurangi pemborosan. Yang keempat, the segmentation. Mirip dengan paging, namun segmen bisa memiliki ukuran berbeda-beda sesuai kebutuhan spesifik suatu bagian kode atau data dalam program. Yang kelima ada virtual memory management. Teknik ini menggunakan disk sebagai ekstensi dari RAM, sehingga kapasitas total tampak lebih besar bagi aplikasi daripada apa yang sebenarnya tersedia pada fisik RAM. Pengolahan CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah otak komputer, tempat semua proses dijalankan. Pengolahan melibatkan beberapa tugas utama. Berikut beberapa pengolahan CPU. Yang pertama ada penjadwalan proses. Sistem operasi menggunakan algoritma penjadwalan untuk menentukan urutan eksekusi proses-proses yang siap dieksekusi. Beberapa algoritma penjadwalan termasuk FCFS atau First Come First Serve, ada SJF atau Shortest Job First, ada Round Robin, ada Priority Scheduling, dan lain-lain. Yang kedua ada multi-programming. Ini memungkinkan banyak proses berada dalam memori pada saat bersamaan, sehingga ketika satu proses menunggu, misalnya untuk input-outputnya, CPU dapat beralih ke proses lain untuk menjaga utilitas tinggi. Yang ketiga ada multithreading. Dalam kasus multithreading, sebuah program dibagi menjadi thread-thread yang bisa berjalan secara konkuren atau paralel jika lebih dari satu core pada CPU. Yang keempat ada context switching. Ketika CPU beralih dari satu proses ke proses lainnya, sistem harus menyimpan state dari proses lama dan membuat state baru. Ini disebut context switching. Yang kelima ada load balancing. Pada sistem dengan multiprosesor atau multicore, load balancing mengatur distribusi beban kerja secara merata di antara mereka agar tidak ada prosesor yang overload, sementara yang lainnya underutilized. Terus pengelolaan perangkat I/O, perangkat input-output seperti keyboard, mouse, printer, disk driver, dan lain-lain juga dikelola oleh sistem operasi agar berinteraksi
antara pengguna dan hardware saat berlangsung lancar. Berikut ada pengelolaan perangkat input-outputnya. Yang pertama ada buffering. Data seringkali disimpan sementara dalam buffer sebelum dikirim ke perangkat tujuan atau diproses oleh CPU untuk mengurangi diskrepensi antara kecepatan produksi data dengan konsumsi data. Yang kedua ada caching. Mirip dengan buffering tetapi biasanya digunakan untuk menyimpan data akses cepat sehingga permintaan data selanjutnya bisa dilayani lebih cepat. Yang ketiga ada spooling. Khusus digunakan pada printer di mana tugas-tugas dicetak diantarin dalam spooler sehingga aplikasi bisa melepas kontrol atas printer setelah mengirim pekerjaan tanpa harus menunggu pekerjaan selesai dicetak. Yang keempat ada interrupt handling. Ketika sebuah perangkat input-output siap melakukan transfer data atau telah selesai melakukan suatu tugas tertentu, maka ia akan memberi interrupt pada CPU sebagai signal bahwa ia butuh attention atau perhatian. Yang kelima ada direct memory access. Untuk meningkatkan efisiensi transfer data besar antara memori dan device-device input-output tanpa melibatkan overhead besar pada side-nya pada CPU. Ya, itu saja penjelasan saya. Terima kasih.